Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani dengan NIM 2123007. Saya dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang riwayat kehidupan Nabi Muhammad sebelum Islam, dakwah dan perjuangan Nabi, serta pembentukan kota Madinah. Sebelum Islam datang, Jazirah Arab adalah wilayah yang tandus, dipenuhi padang pasir, dan dihuni oleh suku-suku yang hidup tanpa aturan yang adil. Masa itu disebut masa jahiliyah, yaitu masa kegelapan. Pada masa itu, bukan karena mereka tidak memiliki ilmu sama sekali, tetapi karena akhlak, moral, dan hati nurani mereka telah gelap. Mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri, percaya pada tahayul, dan melakukan praktik tidak manusiawi, seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena perempuan dianggap membawa aib. Perang antar suku banyak terjadi hanya karena persoalan sepele, dan siapa yang kuat ialah yang benar. Perempuan tidak dihargai, yang miskin ditindas, dan tidak ada nilai persaudaraan. Dalam suasana yang penuh kekacauan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan seseorang manusia untuk membawa perubahan besar bagi dunia. Pada tahun 571, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah bayi dari keluarga terhormat yaitu Bani Hashim yang diberi nama Muhammad bin Abdullah. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir, lalu ibunya menyusul ketika Muhammad masih kecil. Beliau menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya. Kemudian setelah kakeknya wafat, kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meski hidup sederhana, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang berbeda dari kaumnya. Ia tidak pernah ikut dalam menyembah berhala, tidak pernah berdusta, dan tidak pernah mencurangi timbangan saat berdagang. Karena kejujurannya itu, masyarakat Mekah memberinya gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Di usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah bin Khuwailid, perempuan mulia dan dermawan yang selalu mendukungnya. Beliau menghabiskan sebagian besar masa mudanya sebagai pedagang. Pada usia 25 tahun, beliau mengelola perniagaan dari Siti Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Menjelang usia 40 tahun, beliau sering mengasingkan diri ke Gua Hira untuk bertafakur dan beribadah atau menyembah hanya kepada Allah. Menjauhkan diri dari kekacauan moral masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang selanjutnya, dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad. Yang pertama, dakwah dan perjuangan di Mekah. Dakwah di Mekah berlangsung selama 13 tahun dan berfokus pada pemurnian akidah atau tauhid serta perbaikan akhlak di tengah masyarakat jahiliyah. Dimulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi dari orang-orang terdekat selama 3 tahun seperti istri beliau Khadijah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib untuk menghindari guncangan besar di awal. Selanjutnya beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terbuka. Inti ajarannya yaitu mengesahkan Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad mengalami tantangan dan penolakan. Dakwah ini menuai penolakan keras, ejekan, tekanan, hingga ancaman pembunuhan dari kaum kafir Quraisy. Meskipun pamannya Abu Thalib melindunginya, Nabi dan para pengikutnya mengalami penganiayaan yang kejam. Selanjutnya, pembentukan kota Madinah. Akibat tekanan yang memuncak, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Yathrib, yang kemudian disebut sebagai Madinah. Pada tahun 622 Masehi, di sana beliau membentuk sebuah tatanan masyarakat baru, seperti membangun Masjid Nabawi. Langkah pertamanya adalah mendirikan masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas, pendidikan,
musyawarah, dan bahkan sebagai markas militer. Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Selain itu, beliau membuat perjanjian dengan seluruh komponen masyarakat Madinah, termasuk Yahudi dan non-Muslim lainnya. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban warga, stabilitas kota, dan kebebasan beragama, menjadikannya negara kota yang terorganisir. Selain itu, beliau juga membangun ekonomi umat. Nabi juga mendirikan pasar yang adil untuk mengembangkan perekonomian umat Islam dan masyarakat Madinah secara keseluruhan. Melalui langkah-langkah ini, Madinah berkembang dari kota yang ditandai perselisihan. Melalui langkah-langkah ini, Madinah berkembang dari kota yang dilanda perselisihan menjadi masyarakat madani yang stabil dan kuat, menjadi landasan bagi penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.